Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati suhada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil 'arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Ya ayyuhal 'abidun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يوسع منه. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang hadirat alam, yakni habibana ya nabiyana ya maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman ke-8 hingga zaman terang-terang seperti kondisi pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah, wabil khusus hari ini Allah berikan kita nikmat sehat untuk mengikuti rangkaian sholat dan khutbah Idul Adha. Hari ini adalah hari besar yang dibesarkan oleh Allah, hari yang agung yang diagungkan oleh Allah, hari yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kenal dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Id maknanya kembali. Idul Kurban akan terus-terusan kembali menghampiri kita. Tahun kemarin datang menghampiri kita, tahun ini dan hari ini datang juga menghampiri kita, dan tahun-tahun yang akan datang Idul Adha akan kembali datang. Ini menjadi sumber pertanyaan. Ketika Idul Adha datang menghampiri kita, adakah cukup umur kita untuk menikmati Idul Adha di tahun-tahun yang akan datang? Atau jangan-jangan hari ini, tahun ini adalah Idul Adha terakhir kita? Timbul lagi pertanyaan, kalau andai kata hari ini adalah Idul Adha terakhir kita, apakah kita wafat dalam keadaan iman atau tidak beriman kepada Allah? Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apakah kita wafat dalam keadaan taat atau maksiat? Apakah kita wafat nanti disambut oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jamaah dirahmati Allah, hari ini kita kenal dengan Idul Kurban. Dekat dalam kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab kurban. Kurban diambil dari akar kata quruba, artinya dekat. Kurban artinya semakin dekat. Idul Kurban artinya kita kembali semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah, Allah punya cara yang tersendiri untuk memanggil hamba-Nya agar dekat kepada Allah. Cara yang pertama, Allah memanggil kita sehari 5 kali dengan kalimat hayya 'alas shalah, mari kita salat. Yang kedua, setiap tahun kita diundang untuk menikmati Idul Kurban sebagai media wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, Allah undang hamba-hambanya ke Baitullah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini masuk dalam bulan Dzulhijjah,
sebagaimana bulan ini bulan yang agung. Dijelaskan dalam kitab Kanzul Azhar wa Surur karangan Syekh Abu Hamid Al-Qudsi, siapa orang yang berdoa di malam-malam atau di hari-hari bulan Dzulhijjah sudah dipastikan doanya dikabul oleh Allah. Siapa yang bertaubat sudah dipastikan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali tragedi besar yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, di tanggal 1 bulan Dzulhijjah tragedi besar diterimanya taubat Nabi Adam karena memakan buah kulhi. Di tanggal kedua bulan Dzulhijjah doa Nabi Yunus dikabul oleh Allah dan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut paus. Di tanggal ketiga bulan Dzulhijjah Allah kabul doa Nabi Zakaria ingin memiliki anak, padahal ketika itu Nabi Zakaria berumur 120 tahun. Di tanggal keempat bulan Dzulhijjah lahirlah Nabi Isa dari rahim ibunya Siti Maryam tanpa seorang ayah. Di tanggal kelima yakni bulan Dzulhijjah dilahirkan Nabi Musa di Mesir. Di tanggal ke-6 bulan Dzulhijjah Allah membukakan pintu kebaikan kepada Nabi Muhammad. Di tanggal ke-7 bulan Dzulhijjah Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Allah akan buka sesudah tanggal 10 Dzulhijjah. Di tanggal 8 bulan Dzulhijjah Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah Nabi Ibrahim meyakini mimpi yang datang dari Allah untuk meyakini dan untuk menyembelih anaknya sendiri yang Sayyidina Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika syariat kurban itu turun lewat mimpi 3 kali berturut-turut kepada Nabi Ibrahim. Di malam yang pertama mimpi itu datang, Nabi Ibrahim tidak menerima, tidak pun menolak. Di malam kedua mimpi datang kembali, Nabi Ibrahim tidak menerima pun tidak menolak. Di malam ketiga Nabi Ibrahim masih bimbang sehingga sikapnya masih sama, tidak menerima, tidak pun menolak. Barulah di hari ketiga Nabi Ibrahim meyakini mimpi yang datang dari Allah, bukan dari syaitan. Disampaikanlah mimpi tersebut kepada anaknya Ismail. Wahai anakku Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengkurbankan engkau. Bagaimana sikap engkau? Mari sama-sama kita simak sikap Sayyidina Ismail ketika syariat kurban itu turun. Apakah beliau marah? Tidak. Apakah beliau kecewa kepada Allah? Tidak. Ismail mengatakan dalam Al-Quran, qala ya abati af'al ma'syuman satajiduni insyaallah min sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sikap seorang nabi, sikap seorang hamba yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, yang mengontrol hawa nafsunya, mengontrol egonya. Dibawalah Nabi Ismail ke atas bukit daerah Mina, digeletakkan jasadnya, dihadapkan ke kiblat. Nabi Ibrahim sudah memegang pisau yang tajam. Menangis Nabi Ibrahim sebagai ayah karena ia harus diperintah oleh Allah menyembelih anaknya sendiri yang dari kecil ia rawat dalam tangannya sendiri. Meneteskan air mata Nabi Ibrahim tidak kuasa akan menyembelih anaknya sendiri oleh tangannya sendiri. Lalu menutup kedua matanya Nabi Ibrahim. Lalu ditempelkanlah pisau tersebut di leher Sayyidina Ismail. Dengan hati yang ridho, tunduk patuh sami'na wa ata'na kepada perintah Allah, lillah wa billah, karena Allah untuk Allah di dalam Allah. Ditariklah pisau tersebut dari leher Sayyidina Ismail. Lalu ketika Nabi Ibrahim kembali membuka matanya, subhanallah, apa yang terjadi ibadallah? Nabi Ismail sudah tidak ada di depannya, melainkan di depannya ada domba kibas yang Allah turunkan dari surga, sedangkan Ismail berada di belakang Nabi Ibrahim. Lehernya tidak ada luka sedikit pun, tidak ada lecet sedikit pun. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim? Ketika seorang hamba mengedepankan Allah di atas segala-galanya, ketika seorang hamba mengaku cinta iman kepada Allah, ia akan diuji dengan apa yang ia cintai. Ketika seorang hamba sukses melawan hawa nafsunya, melawan egonya, maka hamba tersebut dimuliakan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah sebagaimana Allah abadikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pantas saja ulama ahli qalbu, di antaranya Sidil Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ajaib Al-Qalbi mengatakan musuh terbesarmu adalah hawa nafsu sendiri.
Selama ini yang menyebabkan ibadah kita berat bukanlah orang lain ibadallah. Bukanlah orang yang berbeda dengan kita, bukanlah orang-orang yang tidak suka kepada kita yang menyebabkan kita terhalang dari Allah. Di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Sidil Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijelaskan yang selama ini membuat hati kita berat beribadah ada 4 faktor. Ada 4 penghalang. Yang pertama, karena adanya urusan-urusan duniawi. Yang kedua, karena adanya urusan-urusan sama makhluk. Yang ketiga, adanya godaan setan. Yang keempat, adanya godaan hawa nafsu. 4 faktor tersebut yang menyebabkan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kita perlu tahu, ketika kita ingin berkurban, ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita harus tahu dulu penghalang-penghalangnya, agar ketika kita tahu penghalang-penghalang ibadah kita bisa mulus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang selanjutnya yang menyebabkan kita belum dekat dengan Allah adalah kita tidak kenal Allah dengan ilmunya para ulama. Kita miskin dengan ilmu sehingga kita tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak tertinggi kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan adalah ma'rifatullah. Seorang hamba benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika hamba tersebut merasa diperhatikan oleh Allah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu Allah. Detak jantungnya yang merasa, setiap detak jantungnya, kedipan matanya, hembusan nafasnya, hentakan kakinya, ia merasa semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri hamba yang belum kenal kepada Allah, hamba tersebut belum cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika cinta kepada Allah diuji dengan apa yang ia cintai, yakni dipinta anaknya oleh Allah. Hari ini kita mengaku beriman kepada Allah, hari ini kita mengaku iman cinta kepada Allah, maka ketahuilah jemaah, kita akan diuji dengan apa yang kita cintai. Tapi berbeda kita dengan Nabi Ibrahim. Allah tak minta anak kita, Allah tidak minta istri kita, Allah tidak minta harta, tahta, jabatan, kedudukan, kemasyhuran kita. Allah hanya minta, Allah hanya ingatkan kita, kalau kau punya rizki, keluarkanlah dan berkurbanlah di jalan Allah sebagai media wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya para jamaah, ciri Allah akan memilih harta seorang hamba untuk ikut berjuang di agama Allah adalah hamba tersebut hatinya tidak berat mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kalau hari ini kita merasa mampu untuk kurban, kita punya rezeki yang lebih, tapi amat berat mengeluarkan rezekinya, ketahuilah rezeki kita tidak dipilih oleh Allah. Bahkan hati kita tidak digerakkan oleh Allah. Tapi ketahuilah, barangkali ada hamba-hamba yang diberikan cukup saja, tidak lebih, tapi hatinya digerakkan untuk berkurban, mengeluarkan sedikit hartanya untuk pembangunan agama Allah. Maka ketahuilah harta tersebut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan kita berat untuk mengeluarkan harta kita adalah kecintaan kita kepada dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, hubbuka syai'a yu'mi wa yu'sim. Cintamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita perlu tahu para jamaah yang dirahmati Allah, selama ini ibadah kita berat, kita belum bisa berkurban, berkorban dengan Allah amat berat, amat sulit. Ada apa ternyata? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muzakarah menjelaskan ada 3 faktor yang menyebabkan seorang terhalang dari Allah. Yang pertama, kebodohan dirinya sendiri. Seorang tidak akan usul tersambung hatinya. Seorang tidak akan ma'rifat mengenal Allah tanpa dengan ilmu. Karena kebodohanlah yang menghalangi kita dengan Allah. Tidak bisa baca Quran, tidak tahu bacaan sholat, itu yang menyebabkan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyaknya angan-angan urusan dunia. Terlalu banyak memikirkan urusan dunia menyebabkan kita terhalang dari Allah. Yang ketiga, banyaknya hal-hal yang bersumber dari hal yang haram, makruh, syubhat,
yang masuk ke dalam badan kita sehingga menjadi darah daging kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ingin membangun, berkorban, berkurban, membangun kedekatan dengan Allah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Sidul Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ulama ahli tafsirul nufus, menjelaskan ketika seseorang ingin membangun kembali kedekatannya dengan Allah, ia harus menjaga dua elemen faktornya. Pertama, jaga zahirnya dari maksiat, jaga mata dari maksiat, jaga mulut dari maksiat, jaga telinga dari maksiat, jaga kemaluan, jaga panca indera dari maksiat. Apakah cukup yang zahir saja kita jaga? Lah, tidak cukup. Harus yang batin kita jaga. Pun batin lebih sensitif terkena penyakit-penyakit hati. Hati kita perlu dijaga agar tidak jatuh dalam kemaksiatan. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal Arba'in Fusuddin menjelaskan setiap hati manusia pasti akan terjangkit 10 penyakit batin. Dalam kitab tersebut dijelaskan yang pertama, yang membuat hati seseorang keras, banyaknya makan berlebihan, membuat hati seseorang keras. Yang kedua, banyaknya bicara. Yang ketiga, gampang marah. Yang selanjutnya hasad, bakhil, cinta dunia, cinta jabatan, riya dan syirik. 10 penyakit batin tersebut menyebabkan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bagaimana caranya? Yang selanjutnya yang dijelaskan oleh ulama ahli tafsirul nafs untuk kita bisa mendekatkan diri, bertaqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan rute, memberikan metode, memberikan tata cara. Ada 3 tangga yang perlu kita lewati ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tangga yang pertama bagi seorang hamba yang perlu dilewati, seorang hamba harus dekat kepada Allah harus dengan ilmu. Para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu di dalam hati, bukan di atas tulisan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dapat dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang ingin dapat akhirat harus dengan ilmu, barang siapa yang ingin dapat kedua-duanya harus dengan ilmu. Wa inna ma ilmu bita'allum, dapatnya ilmu dengan belajar. Maka dijelaskan dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Tir ilal haq bijanahil kitab wa sunnah. Kamu mendekatlah kepada Allah, terbanglah kepada Allah dengan sayap Al-Quran dan Sunnah. 2 rujukan ini yang membuat kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus banyak-banyak bertaubat, karena selama ini bisa jadi dosa-dosa kita lah penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita, karena selama ini hawa nafsu kita lah yang menyebabkan hati kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, para ulama ahli qalbu di antaranya Syekh Nawawi Al-Bandani dalam kitabnya Qamit Tubyan menjelaskan ciri hati orang yang beriman ketika syariat kurban turun, hatinya tidak berat untuk menjalankan perintah Allah untuk berkurban. Kalau hati kita berat untuk menjalankan perintah Allah, wabil khusus kurban, ketahuilah apakah kita iman atau tidak, silahkan jawab sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka terakhir, mari kita cross check sama-sama. Sudahkah ibadah kita karena Allah? Sudahkah ruku sujud kita karena Allah? Sudahkah amal-amal kita karena Allah? Atau jangan-jangan selama ini semua aktivitas ibadah kita hanya ingin dipuji oleh manusia yang tidak memberikan manfaat apa-apa? Sehingga dijelaskan dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid karangan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Haddad, "Faman qala 'anil hudur fakana haba'an mansura." Barang siapa yang ketika ibadah, sholat, zikir, baca Quran, fikihnya benar, syariatnya benar, rukunnya benar, tapi selama ibadah hatinya belum pernah khusyuk, selama ibadah
belum pernah hadir Allah dalam hatinya selama ibadah, ia tidak pernah merasakan zauk, manisnya sholat, manisnya zikir, manisnya baca Quran. Ketahuilah kata para ulama, fakana haba'an mansura, ibadahnya seperti debu yang bertebaran di langit, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka mendekatlah kepada ahli Allah. Siapa mereka? Diramal oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, ulama penerus para nabi, ulama yang mewarisi ilmu para nabi. Sering-sering duduk di majelis ulama. 3 hari tidak duduk di majelis ulama, 3 hari tidak duduk di majelis ilmu, hati menjadi keras. 40 hari tidak menatap wajah orang alim, hati menjadi keras. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. فيا ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد. آمين الله يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أمتي سيدنا محمد، اللهم فرج أمتي سيدنا محمد، اللهم اجبر أمتي سيدنا محمد، اللهم استر ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun bersembunyi ya Rabb. Dosa kepada suami kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada anak kami, dosa kepada tetangga kami ya Rabb. Wabil khusus di hari ini dosa kepada orang tua kami ya Rabb. Hari ini sudah tidak bisa kami tatap lagi wajahnya ya Rabb. Selama mereka hidup kami belum sempat berbakti kepada mereka ya Rabb. Jadikan alam barzahnya roboh min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, kalau di alam barzah orang tua kami sedang kau siksa ya Rabb, hentikan siksa kuburnya dan dengan nikmat kubur ya Allah. Ya Allah jalla jalaluh, ya Allah jalla jalaluh, di sini ada orang tua kami ya Rabb yang sudah sepuh sakit-sakitan ya Rabb. Angkat penyakitnya, ganti dengan nikmat sehat ya Rabb. Panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah ya Rabb. Ya Rabb, izinkan keluarga kami, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai ya Rabb, ketika sakaratul maut menjemput, kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami dari kematian yang su'ul khatimah ya Allah. Ya Rabb, ketika sakaratul maut menjemput, izinkan lisan kami ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. Ya Allah, di hari yang agung yang mulia ini ya Rabb, di tempat yang agung yang mulia ini ya Rabb, kami bermunajat, kami meminta atas ketidakberdayaan kami. Kami meminta atas ketidakmampuan kami menolong saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb.
Jangan Kau hukum kami karena kami tak bisa bantu mereka ya Allah. Kami hanya bisa berdoa di hari yang agung ini ya Allah. Merdekakanlah negeri Palestina dari genosida dan penjajahan ya Allah. Menangkan perjuangan mereka ya Allah. Menangkan perjuangan mereka ya Allah. Jadikan setiap yang wafat di atas bumi para nabi dan rasul wafat dalam keadaan syuhada wa sholihin. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah jalla jalaluhu. Kami pun berdoa atas ketidakberdayaan kami ya Rabb. Kami pun meminta atas ketidakberdayaan kami terhadap saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb. Hancurkan Zionis Israel dan bala tentaranya ya Allah. Lemahkan perjuangan mereka, kalahkan mereka, azab mereka yang pedih di dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.